Oke, di video kali ini gue akan bahas tentang gimana caranya gue bisa dapetin yang namanya 100 juta pertama di umur 19 tahun. Sebenarnya gue tuh agak sedikit jijik ya bilang kayak gini. Karena kenapa? Karena hal ini tuh bener-bener tabu banget dan at least kurang enak banget kalau semisal gue ngomong kayak gini. Cuman kalau semisal kalian search di Google ya, itu kebanyakan hasil riset dari kalian atau user, terutama buat yang umur 20 ke atas, itu rata-rata search engine-nya seperti itu. Mungkin beberapa dari kalian ya, atau mungkin subscriber gua itu mengetahui kalau misal gua itu bahas tentang dunia kripto maupun di dunia forex. Tapi di video ini agak sedikit berbeda karena kenapa? Mungkin beberapa dari trader yang dialami itu ketika dia udah survive di dalam market, ketika dia udah profitable di dalam market, mereka masih ada beberapa kasus atau masalah yang dialami di real time-nya atau di real life-nya teman-teman. Seperti hasil profit yang dia dapetin itu tidak terkumpul, tidak bisa mengelola yang namanya manajemen dalam keuangan, sehingga duit yang dihasilkan dari trading forex maupun dari trading crypto itu kehambur di hal-hal yang nggak penting. Dan ini menurutku adalah salah satu kasus yang dimana banyak banget dialami oleh para profitable trader yang dia udah survive di dalam market forex. Jadi mungkin kalau misal kalian trade pemula ya, itu kebanyakan problemnya itu adalah nggak bisa menjaga resiko yang dan memungkinkan kalian untuk loss dan margin call. Tapi setelah kalian profitable, nanti kasusnya akan beda lagi. Dan ini gue akan bahas tentang step by stepnya, gimana caranya gue bisa survive seperti sekarang. Oke, gue mau sedikit cerita di tahun 2020 sampai di tahun 2021 kemarin, dimana waktu itu bertepatan banget ketika gue masih berproses, masih sekitar 2 tahun 3 tahunan di dalam financial market. Gue nggak langsung jadi full time trader. Gue ada beberapa bisnis yang dimana gue ambil opportunity-nya, yang gue lihat itu peluangnya besar banget di tahun tersebut. Apalagi kalau misal kalian lihat di tahun tersebut itu adalah tahun dimana banyak banget orang-orang yang terdampak yang namanya pandemi atau COVID-19 kemarin, yang dimana banyak banget orang-orang terkena PHK dan diberhentikan dari pekerjaannya. Jadi di masa-masa sulit itu sebenarnya banyak banget opportunity yang bisa kita ambil. Nah, seperti yang kalian ketahui di tahun-tahun kemarin itu banyak bisnis-bisnis yang viral di waktu itu. Nah, salah satunya adalah dropship, yang dimana ini kita menjualkan barang orang lain untuk kita jual ke customer. Dengan adanya hal ini kita mendapatkan profit dari selisih harga jual yang ditawarkan dari seller ke customernya. Jadi sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Dan di bisnis ini itu juga mendapatkan cuan yang lumayan besar banget ya. Bahkan kemarin itu kalau misalkan search di YouTube atau mungkin di berita, itu banyak anak-anak muda ya, kaum milenial seperti kita ini, yang dimana umurnya masih relatif muda, sekitar 20 tahun ke bawah, itu bisa mendapatkan uang hingga ratusan juta per bulan dari dropship. Dan ini lumayan gede banget. Dan yang gue akuin ya, ketika gue melakukan yang namanya di tahun-tahun tersebut, gue dulu itu di tahun 2020 juga pernah yang namanya jualan guys. Jadi di marketplace itu nggak seperti ramai sekarang, yang dimana di brandrol atau di up oleh TikTok Shop. TikTok Shop belum ada, dan mungkin Shopee atau Tokopedia itu juga belum ramai sekarang. Yang dimana waktu itu lagi customer itu banyak ketika COVID-19, dan gue memanfaatkan convert tersebut. Yang dimana gue berjalan di 3 marketplace. Yang pertama adalah di Facebook. Kalau misal kalian search ya, beberapa dari kalian mungkin pernah ya jualan atau mungkin barang di Facebook. Nah, gue pernah menjalankan hal tersebut ya, dan itu gue jualan handphone ya guys. Jadi waktu itu gue jualan handphone ya, seperti iPhone maupun di Android. Mungkin kalau misal kalian teman-teman gue yang nonton video ini, kalian akan paham ya dulu perjuangan gue itu bagaimana. Dan gue juga beberapa jualan spare part teman-teman, spare part motor, yang dimana ini masih booming banget di tahun-tahun kemarin, di tahun 2020 sampai di tahun 2000. Mungkin di tahun sekarang itu sedikit berbeda karena fasenya dan cara kontributor dan demand dari si customernya itu nggak sebesar tahun kemarin. Nah, di tahun ini gue akan bahas beberapa opportunity bisnis yang bisa kalian manfaatin untuk kalian bisa growth up sampai ke 100 juta pertama. Oke, untuk pertama yaitu bisnis service teman-teman. Jadi dimana di bisnis service ini sangat menguntungkan banget. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan yang namanya modal yang terlalu besar sehingga kita bisa survive di sini. Kebanyakan bisnis orang beranggapan kalau misal kita bisnis atau usaha, kita memikirkan yang pertama itu adalah modal. Banyak orang yang di awal-awal usaha, di awal-awal bisnis, dia udah pusing duluan terhadap gimana caranya untuk mencari modal. Padahal ketika kita berbisnis itu kita nggak perlu modal sama sekali pun juga bisa. Dan salah satu contohnya itu adalah dropship yang kemarin lagi
lagi booming banget di tahun 2020 sampai di tahun 2021 teman-teman. Oke, jadi di bisnis service. Di bisnis service ini kalian bisa lakuin banyak macam hal seperti menjadi yang namanya jualan jasa ya. Jualan jasa ini banyak ya. Contohnya kalau misal di real time itu adalah tukang cukur, orang supir dan lain sebagainya, dia menjual yang namanya service. Cuman kalau misal kita bilang udah kayak gitu itu udah banyak banget contohnya teman-teman. Dan di sini gue akan bahas beberapa opportunity yang memang belum ada kontributor yang banyak tapi bisa kalian ambil untuk bisnis opportunity-nya. Oke, yang pertama itu adalah bisnis agency. Jadi kalian bisa membuat yang namanya agensi marketing yang bisa kalian manfaatin di sini. Karena aku lihat itu banyak banget beberapa perusahaan yang membutuhkan yang namanya marketing agency. Dan marketing agency ini itu bisa mendapatkan peluang yang cukup besar untuk kita manfaatin guys. Jadi kita bisa dapetin income sampai puluhan juta bahkan ratusan juta per bulannya dengan beberapa klien. Nah gimana caranya? Nah kalian harus memahami dari konsep media sosial, karena kalau misal pemasaran sekarang yang paling efektif itu adalah di media sosial. Nah kalian bisa memahami algoritma media sosial lainnya seperti YouTube, TikTok ataupun Instagram lainnya. Kalian buat wadah terlebih dahulu, baru kalian bisa cari klien untuk mendapatkan yang namanya income. Dari di sana income kalian juga dibutuhkan yang namanya kekreativitasan. Jadi untuk mendapatkan yang namanya agensi marketing ini kita juga harus memahami beberapa aspek yang harus dipelajari oleh si marketing agency. Dan yang kedua adalah menjadi yang namanya content creator. Nah, content creator ini juga pekerjaan yang cukup menjanjikan banget karena kita bisa mendapatkan bayaran atau peluang yang lebih besar ketika kita menjadi yang namanya content creator. Kenapa demikian? Menjadi content creator itu bisa merangkup ke semua hal. Misal kalian adalah seorang content creator, kalian mau buka bisnis, kalian bisa promosikan secara langsung. Kalian mempromosikan sendiri tanpa mengeluarkan budget untuk iklan, untuk bayar marketing agency, untuk bayar media-media lainnya. Jadi kalian nggak perlu bayar kayak gitu, kalian bisa promosikan secara mandiri teman-teman. Jadi kalau misal kalian memiliki yang namanya wadah atau followers di dalam media sosial kalian, itu kalian akan mendapatkan yang namanya jangkauan yang lebih mudah daripada orang-orang seperti biasa atau orang-orang biasa yang lainnya yang tidak mempunyai yang namanya media sosial. Karena kenapa? Ketika kalian menjadi yang namanya content creator, secara otomatis branding kalian di situ akan terbentuk guys, dan di sana akan dibantu oleh branding kalian. Jadi sehingga dengan adanya hal tersebut itu lebih memudah bisnis kalian untuk lebih growth dari bisnis-bisnis orang biasanya. Seperti yang kalian lihat beberapa bisnis owner yang menggunakan yang namanya media content creator ini, yaitu penjualannya itu cukup signifikan. Seperti yang kalian lihat bisnis skincare, rental mobil, jual beli mobil, kekuatan media sosial itu jauh lebih besar opportunity-nya untuk menjangkau calon-calon para customer. Nah, menurut kalian gimana nih? Dari dua aspek opportunity ini kira-kira yang cocok buat kalian itu yang mana? Coba absen dulu di bawah, kita diskusi. Oke, thank you semuanya yang udah nonton video ini, dan jangan lupa klik like dan share video ke teman smart people kamu biar kita bisa belajar bareng gimana caranya bisa growth up sampai di 100 juta. Oke, thank you semuanya. Bye bye, love you all.